Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawasal Anas Fatlur Rahman dengan NPM 210240101111. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Jatim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanian modern, smart farming, Internet of Things atau IoT. Yang pertama yaitu pengertian dari smart farming. Smart farming merupakan metode pertanian cerdas berbasis teknologi. Teknologi yang digunakan dalam smart farming diantaranya drone penyemprot pestisida dan pupuk cair, drone untuk pemetaan lahan, serta sensor tanah dan cuaca. Pengertian dari Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah jaringan yang menghubungkan segala jenis peralatan dengan menggunakan internet. IoT memiliki tujuan untuk mengendalikan peralatan dari jarak jauh yang dikombinasikan dengan jaringan internet. Dalam proses otomatisasi, IoT mengumpulkan data menggunakan sensor dan memproses data menggunakan pengontrol serta menyelesaikan proses otomatisasi dengan menggunakan aktuator yang kemudian data yang didapat bisa dikirimkan ke internet pada sebuah database. Tujuan diterapkan IoT dalam bidang pertanian agar dapat mengotomatisasi semua aspek pertanian dan metode pertanian untuk membuat proses lebih efisien dan efektif. Yang kedua yaitu mengapa perlu dilakukan smart farming atau Internet of Things. Populasi dunia terus bertambah. Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperkirakan total penduduk di bumi mencapai 10 miliar jiwa pada 2050. Namun, pertambahan penduduk populasi itu dibarengi dengan permasalahan berkurangnya lahan pertanian dan pemanfaatan 70% air bersih untuk kegiatan pertanian. Selain itu, perubahan iklim juga dapat mengancam hasil panen petani di dunia. Karena itu, smart farming sangat dibutuhkan untuk menangani segala tantangan dan kendala petani di lapangan. Smart farming merupakan sebuah konsep manajemen lahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan meningkatkan kuantitas panen dan kualitas lahan serta efisiensi pekerjaan petani, sehingga smart farming dapat mengatasi permasalahan di atas. Yang ketiga yaitu tujuan dari smart farming. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Yang kedua, petani memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha tani dalam skala yang luas. Yang ketiga, terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan. Yang keempat, potensi ekspor pangan ke negara lain menjadi semakin besar. Yang kelima, meningkatkan kuantitas panen dan kualitas lahan serta efisiensi pekerjaan petani. Keenam, harga pangan akan menjadi lebih murah karena produksi pangan menjadi melimpah. Contoh teknologi pada smart farming. Yang pertama yaitu Agri-Drone Sprayer. Agri-drone adalah sebuah inovasi yang digunakan untuk aplikasi pestisida, pupuk cair, dan penyiraman yang lebih tepat sehingga dapat menghindari penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Drone sprayer ini adalah pesawat nirawa yang berfungsi untuk menyemprotkan pestisida untuk membasmi organisme pengganggu tanaman. Yang kedua yaitu drone untuk pemetaan lahan. Drone atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV merupakan perkembangan dari teknologi dalam bidang pemetaan di mana pemanfaatan pesawat tanpa awak dalam pemotretan udara dimanfaatkan dengan teknologi GIS untuk memetakan suatu lahan. Yang ketiga yaitu sensor tanah dan cuaca. Adanya soil and weather sensor, sensor tanah dan cuaca yang dipasang di lahan pertanian akan membantu petani memantau, mengukur, dan mencatat kondisi tanaman. Data yang didapat dari sensor ini meliputi udara dan kelembapan tanah, suhu, pH tanah, kadar air, dan perkiraan waktu panen. Jika terjadi anomali pada lahan pertanian, akan mendapatkan peringatan dini
Alat ini juga dapat membuat para petani tidak perlu menebak-nebak kondisi tanah dan perkiraan cuaca saat ini hingga 5 hari ke depan. Yang keempat yaitu sistem irigasi cerdas. Sistem irigasi cerdas dikembangkan sebagai bentuk respons setelah menerima data dari lahan, yaitu tindakan penyiraman otomatis apabila ada data di atas nilai ambang batas pembacaan sensor kadar lengas tanah. Dalam sistem irigasi cerdas terdapat fitur penyiraman jarak jauh secara otomatis yang dapat dikendalikan meski pengguna sedang berada di lokasi yang berbeda. Selain itu, sistem irigasi ini dapat digunakan untuk memberikan unsur hara dan sebagai pendeteksi kesuburan tanah yang juga terhubung secara langsung dengan unsur pertumbuhan tanaman lainnya. Teknologi ini memiliki sensor pembagian kondisi lahan berupa kondisi kadar air tanah dan lingkungan sekitar, serta sistem kontrol untuk menyalakan atau mematikan katup irigasi dengan menggunakan microcontroller yang dapat terhubung dengan web server. Pemantauan data dan pengendalian dilakukan secara online. Yang kelima yaitu Agricultural War Room atau AWR adalah sebuah terobosan teknologi yang dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. AWR dijadikan sebagai pusat komando strategis pembangunan pertanian dalam menggerakkan seluruh stakeholder pertanian yang akan digunakan untuk memicu pertambahan produksi di atas rata-rata. Fungsi AWR adalah pengawasan dan pengendalian serangan hama, memantau penyebaran benih dan bibit unggul, alat komunikasi langsung antara pemerintah dan petani dengan sensor data hasil produksi. Ketersediaan data pertanian yang dapat diandalkan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan merupakan hal yang sangat penting dan berperan dalam menyusun program kebijakan dan pencapaian target pembangunan pertanian di masa depan. Dampak dari smart farming. Dampak yang dirasakan oleh petani adalah meminimalisir pengeluaran untuk pembelian pestisida yang cenderung mahal, membuat tanah menjadi lebih sehat, dan akhirnya hasil produksi per hektar menjadi meningkat. Kendala dari smart farming. Hambatan utama dalam penerapan smart farming adalah rendahnya tingkat adopsi petani. Tingginya biaya investasi peralatan smart farming, ketidakpastian kredibilitas perusahaan, teknologi yang mengembangkan produk peralatan smart farming, sulitnya mengubah persepsi petani tentang kegunaan suatu mesin pertanian, dan kemudahan yang akan didapat dengan digunakannya peralatan smart farming. Keterbatasan akses internet di beberapa daerah di Indonesia dan kebutuhan untuk menginput banyak data dan informasi ke dalam software atau perangkat lunak. Hal-hal tersebut memerlukan analisis dan interpretasi khusus. Karakteristik teknologi yang rumit dalam memfasilitasi pengumpulan dan analisis data, serta rendahnya kualifikasi tenaga kerja pedesaan dipandang sebagai penghalang untuk difusi teknologi smart farming. Berikut adalah referensi dari presentasi kali ini. Sekian penjelasan dari saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.